Halo semuanya, selamat datang di hari kedua diskusi menyambut Hari Logika Sedunia yang diresmikan oleh UNESCO sejak tahun 2020. Jadi ini tahun kedua Hari Logika Sedunia. Akhirnya UNESCO mengakui kita kalau logika itu ada. Ya, kali ini kita akan membahas, kali ini kita akan bersama Mas Ainu dan membahas eh, general general and quantity ya. Ya, eh, Mas Inu, apakah sudah siap? Siap-siap, langsung present screen ya. Bentar. Udah terlihat belum? Bentar. Oke. Oke. Eh, Selamat datang sekali lagi teman-teman. Eh, Sebelum saya memperkenalkan lagi eh, presentator kita, yaitu Mas Ainu Seaja dari Filsafat UGM dan anggota Zeno.
Center for Logic and Metaphysics. Acara kali ini akan membahas tentang general quantities dan problem-problem dalam penentuan kuantitas serta nosi gagasan dari kuantitas. Selanjutnya akan saya berikan langsung ke Mas Inu, tempat dan waktu dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Mas Susi. Ini udah kelihatan kan ya? Kelihatan dan kedengaran. Oke. Terima kasih yang sudah hadir di acara pada hari ini. Hari ini saya akan mendiskusikan tema soal mengenai kuantitas. Saya sempat pada sedikit kesalahan teknis ketika memberikan judul masalah generalitas, karena ada beberapa problem juga di masalah kuantor atau quantifier kaitannya sama quantifier universal, di mana kalau misalnya untuk menyatakan untuk setiap X itu cakupan dari X-nya itu di dalam asumsi generalitas, dia ada asumsi bahwa dia itu unbounded, nggak ada satu batasan tertentu yang membatasi dari si cakupan X itu sendiri. Kaitannya masalah ekstensibilitas. Perlu diperjelas, masalah yang saya diskusikan ini bukan generalitas dalam pengertian itu, tapi mengenai gagasan umum terhadap kuantitas. Kuantitas itu sendiri kan dibagi dua, kuantitas dalam pengertian general quantity sama individual quantity. General quantity di sini lebih ke pengertian kuantitas sebagai kuantitas. Yang kedua, individual quantity itu lebih dipahami sebagai magnitude atau kaitannya dengan masalah perbandingan order dan lain-lain. Walaupun nanti Russell punya distingsi yang berbeda. Kalau Russell ngebedain kuantitas itu sebagai magnitude dan multitude. Magnitude yang kaitannya sama ukuran yang berhubungan dengan perbandingan relasi non-ekualitas seperti lebih dari kurang dari, terus multitude yang kaitannya sama representasi numerik. Segitu kurang lebih sketsa awal. Sebenarnya diskusi ini salah satu interest lain saya selain masalah diskursus di logika, walaupun nggak sepenuhnya mandiri dari masalah problem-problem logika. Sebelumnya juga saya baru punya kesempatan untuk ngegarap ini karena sebelumnya di kelas filsafat psikologi saya sempat nulis paper akhir mengenai psychological measurement, logika pengukuran psikologis soal itu, dan karena kesempatan itu saya mulai ngegarap lagi tema soal gagasan kuantitas, dan saya anggap ini salah satu diskursus yang cukup penting ya, terutama karena kita tertarik dengan masalah objektivitas, ketika kita tertarik dengan masalah kebenaran, atau tertarik dengan gagasan bagaimana cara kita misalnya mengidentifikasi suatu individu. Karena biasanya di diskursus metafisika ilmu aja kita tertarik ya, misalnya ketika ngomongin suatu struktur kaitannya dengan massa semisalnya, atau charge dan lain-lain. Oke, kita masuk. Nah, kurang lebih ada beberapa fokus utama diskusi dalam hari ini. Poin pertama yang akan saya bahas itu kaitannya sama fitur definitif dari kuantitas. Bagaimana caranya kita bisa mendefinisikan kuantitas secara tepat. Dalam hal ini, bagaimana kita mampu menangkap gagasan umum soal kuantitas itu sendiri. Kira-kira fitur-fitur semacam apa yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasikan kuantitas. Yang kedua itu prioritas ontologis. Sedikit mengingatkan, mungkin teman-teman udah pada cukup familiar di salah satu problem di metafisika ilmu. Kita tertarik dengan salah satu problem yang cukup di interest itu adalah kaitannya sama fundamentalism. Kayak apa dasaran-dasaran yang paling fundamental dari realitas. Dan saya rasa di diskursus filsafat itu cukup tertarik dengan masalah origin ya. Apa sih yang fundamental? Apa sih yang melandasi segala suatu hal? Nah, prioritas ontologis itu kaitannya berkaitan dengan masalah itu. Nah, untuk mengidentifikasikan kuantitas dalam hal ini, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasikan prioritas ontologis dari kuantitas. Itu kaitannya dengan masalah hubungan antara kaitannya sama relasi dan relata, di mana oh ya, di sini asumsi di sini karena saya memakai pemikirannya Russell,
menempatkan gagasan kuantitas dalam hal ini bukan sebagai atribut yang inheren. Makanya nanti di sini saya punya kecenderungan melihat kuantitas itu sebagai relasi. Ya itu untuk menyatakan dengan sedikit jelas asumsi saya. Karena saya memakai pemikirannya Russell, di kuantitas dalam hal ini dipahami sebagai relasi. Terus kita lihat beberapa relata dari kuantitas. Ada universal, dalam arti posisi ini dipegang sama beberapa Aristotelian dan beberapa Platonik. Contohnya Aristotelianism itu dipegang sama Armstrong. Mungkin yang familiar sama filsafat di Australia kenal dengan nama Armstrong. Dia menempatkan bahwa kuantitas ini karena dia melihat struktur landasan alam semesta itu dalam prinsip kategorialism. Dia menganggap bahwa ada satu proses similaritas di antara ketika mengidentifikasikan dua objek, dan hubungan dan kuantitas dalam hal ini dipahami sebagai suatu universal. Itu dalam pemikirannya Armstrong. Dalam pandangan universal itu juga dipegang sama contohnya itu Grundy. Kalau di logika kita ngebedain antara ini ya, logika first order dan second order. Di first order itu yang ngebedain itu kaitannya masalah sama cakupan dari si kuantor itu sendiri. Kalau di second order, beberapa kayak misalnya predikat itu kuantifikasi, aku menjumlah predikat. Seperti misalnya contohnya itu adalah langit itu biru. Ini pernyataannya. Terus kalau diubah ke dalam first order, aku mengkuantifikasi untuk setiap langit, maka langit itu memiliki predikat biru. Nah, tapi kalau di second order, si predikat ini sendiri, kata sifat itu harus dikuantifikasi atau dijumlah. Jadinya untuk setiap langit dan setiap biru, langit itu berwarna biru. Terlihat kan perbedaan kontras di sini, karena biru tadi yang tadinya diletakkan sebagai kata sifat, yang untuk first order, yang tadinya cuma sifat dari hal yang bernama langit itu, tiba-tiba dia dikuantifikasi, dijumlah, dan dia diletakkan juga sebagai kata benda. Dia juga diletakkan sebagai dikuantifikasi, dijumlah, dan dinyatakan kalau itu sebagai suatu entitas yang ada, sebagai suatu universalia. Sehingga dengan demikian terdapat langit dan terdapat biru, dan langit itu berwarna biru. Itu kalau diletakkan di second order. Nah, dalam acuan tadi, menurut Grundy, konsep kuantitas itu sendiri juga diletakkan sebagai properti second order, dengan arti kita memiliki komitmen terhadap atribut kuantifikasi. Selanjutnya, pandangan yang menganggap bahwa partikular atau objek itu sebagai relata. Konsep ini dipegang sama Carnapian. Nanti saya akan ngasih grafiknya, penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Bagaimana proyek empirisme radikalnya Carnap ini mencoba untuk mengidentifikasikan objek atau partikular ini sebagai relata. Nah, selanjutnya, posisi yang ketiga, space time point atau titik ruang waktu sebagai suatu relata. Posisi ini dipegang sama Field. Buat teman-teman yang nggak familiar dengan Hartree Field, dia itu salah satu seorang fiksionalis di matematika. Dia menganggap bahwa entitas matematis itu hanyalah sebuah fiksi yang jadi suatu ya sama halnya dengan mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sama halnya dengan kita menyatakan bahwa Sherlock Holmes itu tinggal di Baker Street. Kayak gitu. Jadi sama aja seperti kebenaran dari suatu novel. Jadi suatu kebenaran matematis itu tidak menyatakan apapun di dalam dunia. Jadi proyek nominalismenya Field itu adalah dengan menjatuhkan setiap konsep matematis ke dalam konsep gagasan ruang waktu, space time point, sehingga semua ini bukan lagi dianggap sebagai konsep yang terlalu mengawang-awang, bukan dianggap sebagai suatu atribut, tapi sebagai suatu kondisi di dalam suatu ruang waktu, sehingga kita dapat menetapkan suatu kuantitas hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman familiar dengan Kant, kurang lebih dia mirip dengan gagasan Kant yang disebut dengan extensive magnitude.
kan menjelaskan kalau pengukuran itu ekstensi magnitude itu pengukuran dalam pengertian fisik ya. Kayak contohnya seperti panjang, lebar, terus ketebalan, tinggi. Itu kan semua penjelasan yang dinyatakan di dalam suatu bentuk ruang atau asumsi nyata. Dan semuanya itu selalu bisa dinominalisasi gitu. Nyatakan sebagai nomina, sebagai nama. Saya nggak akan menjelaskan lebih detail mengenai persoalan itu. Yang selanjutnya perdebatan mengenai masalah apakah kuantitas itu sendiri dinyatakan absolut dalam arti dia itu tidak bergantung dengan bagaimana cara kita mengukur suatu hal tertentu. Misalnya gini, panjang dari suatu meja itu nggak bergantung dengan penggaris yang kugunakan karena panjang itu ada satu nilai yang panjang dari suatu meja itu ada hal yang intrinsik, yang absolut, yang inherent di dalam meja itu sendiri. Yang kedua, komparativism. Komparativism percaya bahwa pengukuran terhadap suatu hal itu selalu berkaitan dengan relasinya terhadap entitas lain. Sehingga dengan kata lain, pengukuran itu bergantung dengan hal lain yang dijadikan acuan pengukuran terhadap entitas tersebut. Itu sedikit gambaran fokus utama diskusi saya pada hari ini. Nah, ketika kita masuk ke masalah fitur definitif, kurang lebih pada umumnya kita akan mencoba untuk sedikit menstipulasi ya apa yang dimaksud dengan kuantitas. Umumnya kuantitas dipahami dengan tinggi meja misalnya atau sekitar misalnya 100 cm atau ya kurang lebih segitu. Atau misalnya lebar TV atau TV itu berukuran 24 inci dan segala macam. Asumsi kuantitas di dalam pengertian itu kan berkaitan dengan representasi terhadap bilangan positif real. Bilangan real positif. Dengan kata lain ada acuan representasi yang dijadikan asumsi di dalam pengukuran hal ini. Lantas kalau gitu bagaimana posisi si bilangan ini? Apakah pertama dia itu cuma atribut numerik, dia itu cuma perangkat representasi yang kita gunakan untuk memahami kuantitas yang berada di dalam suatu misalnya entitas tertentu kah atau benda tertentu atau objek tertentu, atau bilangan itu sendiri, angka itu sendiri itu sebenarnya memang suatu hal yang inherent di dalam kuantitas. Dengan kata lain kita tidak bisa memisahkan kuantitas dengan bilangan. Itu salah satu perdebatan awal mengenai masalah representabilitas numerik. Beberapa selanjutnya itu kaitannya sama bagaimana cara kita misalnya mengidentifikasikan masalah suatu hal tertentu itu disebut kuantitas atau bukan. Kayak misalnya gini, aku bisa menyatakan bahwa TV itu berukuran 24 inch, tapi aku nggak bisa mengatakan bahwa misalnya ada 2 anjing, yang satu namanya Anaf, yang satu namanya Sosi, terus aku mengatakan bahwa Anaf lebih anjing dari Sosi. Kan aku nggak bisa yang mengatakan hal seperti itu ya. Atau misalnya aku bisa mengatakan bahwa mungkin pohon itu lebih tinggi dibandingkan misalnya sepeda. Tapi ketika kasusnya untuk hal yang tadi, kita nggak bisa membandingkan itu. Kalau gitu bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasikan kuantitas gitu. Kenapa aku bisa mengatakan suatu hal itu lebih tinggi, tapi aku nggak bisa mengatakan bahwa suatu hal itu lebih anjing. Berarti kan kita butuh suatu pendekatan tertentu kan. Pertama, ada pendekatan aksiomatik, dalam arti dia restriktif atau dalam arti dia punya keketatan tertentu. Berarti kuantitas itu punya acuan yang esensial dalam membatasi skopnya. Atau sebenarnya semua itu tuh lebih bersifat permisif atau dengan kata lain fixed point tuh nggak ada, titik-titik yang tetap itu nggak ada. Seperti misalnya mungkin air bisa mendidih lebih dari 100 derajat Celcius misalnya. Itu sketsa perdebatan awal. Sekarang kita masuk ke perdebatan pertama. Perdebatan awal ini kita akan ngomongin masalah, kita mulai dari masalah fitur definitif. Kita akan coba mengidentifikasi satu persatu argumentasinya. Salah satu argumentasi utama yang menjadikan bahwa bilangan itu sebagai
cuma representasi numerik mengharuskan kita untuk menjelaskan seberapa pentingnya bilangan di dalam kuantitas. Untuk itu kita harus mengidentifikasikan pengukuran itu bagaimana sih. Kita bisa lihat ini model tipe skala pengukuran yang akan kita gunakan dalam masalah kuantitas yang digunakan oleh Stephens dan Carnap. Ini tipe skala yang digunakan oleh Carnap, yang ini oleh Stephens, di mana Carnap melihat pengukuran itu ada yang bentuknya kalau untuk kasusnya rasio itu dengan berdasarkan kuantitas ekstensif atau dalam arti pengertian fisik. Walaupun acuan seperti itu nggak cukup informatif ya. Beberapa kalau kita baca lagi, mereka punya gagasan yang berbeda soal perbedaan ekstensif dan intensif ekstensif dan intensif kuantitis. Karena kalau di dalam pengertiannya kan dia ngomongin kalau ini fisik, kalau ini kaitannya sama dia masuk ke ruang kesadaran. Kayak misalnya temperatur itu sendiri diletakkannya sama kan lebih ke intensif. Kalau fisik, pengertian fisik itu contohnya itu kayak tadi panjang, lebar, tinggi, dan lain-lain. Karena nanti ada yang konsep yang disebut dengan metric space yang acuan penetapannya di dalam suatu konsep ruang. Sehingga akan masuk ke dalam itu lebih detail, tapi ini sekedar gambaran awal. Untuk pengukuran masalah ordinal itu kaitannya sama order. Pembandingan yang dimana suatu hal itu mungkin lebih di dalam satu order yang lebih tinggi. Order tuh urutan yang lebih tinggi atau lebih rendah, mendahului atau enggak. Itu kaitannya sama ordinal. Klasifikatory itu kayak tadi misalnya kita ngebedain antara kayak hewan itu nanti ada manusia, anjing, dan lain-lain. Nanti kayak anjing, nanti kita ada lagi pecah kayak tadi misalnya arnab sama sosis, misal contohnya tadi. Dalam pengertian itu. Transformasi dalam arti ketika kita misalnya membicarakan suatu hal tertentu ini kaitannya sama perubahan dari satu state tertentu ke state yang lain. Kalau misalnya acuannya karena kita di sini perlu diperjelas karena di sini membicarakan kasusnya masalah representationalism. Jadi nanti dia ada pengubahan dari ini misalnya dari empiris yang sifatnya empiris ke yang sifatnya numerik. Jadi ada apa yang dipreservasi sih ketika kita misalnya mengubah dari suatu hal yang sifatnya empiris di dunia nyata ke yang bentuknya idealisasi. Kalau gambaran sederhananya kayak gitu. Jadi dia melihat gagasan kuantitas skala diubah di dalam satu yang pertanyaannya adalah apakah gagasan bilangan itu sendiri cukup esensial di dalam kasus ini? Sebelum kita lebih detail, tapi ini mungkin bisa kita gagasan Carnap yang mengenai klasifikator ini juga cukup bermasalah, terutama ketika kaitannya sama kasus tadi. Karena ada kesalahan kategori yang diasumsikan oleh Carnap ketika kita misalnya mencoba untuk mengidentifikasikan kuantitas dalam pengertian tadi. Karena ketika kita ngomongin klasifikasi kayak misalnya klasifikasi antara dua anjing semisalnya gitu loh, mana yang lebih anjing, itu lebih dipahami sebagai sortal kalau bahasa ontologis. Aku nggak tahu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa, tapi itu sama aja kayak kita menetapkan kelas itu nggak kategori itu nggak bisa diletakkan sebagai kategori itu nggak bisa diletakkan sebagai pembandingan di dalam dua hal karena itu masuknya sebagai sortal. Aku nggak bisa masuk lebih detail mengenai apa yang dimaksud sortal, tapi ini salah satu perdebatan. Kayak contoh sortal itu kayak predikat kayak misalnya biru, merah, terus kuning, hijau kayak gitu. Itu salah satu bentuk nomina. Dan bentuk klasifikasi itu nggak bisa dimasukin sebagai kuantitas karena banyak hal pada akhirnya bisa dimasukin dan kita butuh kriteria yang lebih restriktif di dalam hal ini. Ketika kita misalnya membicarakan gagasan mengenai masalah kuantitas, sehingga
kalau misalnya terus ketika kita misalnya membicarakan masalah ordinal, gagasan misalnya bilangan sendiri itu nggak esensial ketika kita misalnya menghubungkan di antara dua hal. Karena dengan menyatakan misalnya A itu lebih besar, A itu lebih dari B, dan dia direpresentasikan ke dalam R, itu nggak otomatis dengan demikian menyatakan bahwa R yang menjadi bilangan representasinya itu real. Dan gagasan itu nggak bisa, nggak serta-merta menjadi acuan esensialitas penempatan bilangan sebagai fitur definitif dari si kuantitas itu sendiri. Berarti posisi saya dalam representativitas ini, dalam perdebatan itu, dia lebih dilihat lebih sebagai salah satu bentuk perangkat representasional. Tapi kalaupun dia dilihat sebagai perangkat representasional, kita juga harus menjelaskan kenapa misalnya bilangan itu jadi cukup gagasan yang cukup penting. Dan ini bisa kita buka sebagai open question. Salah satunya kaitannya sama aplikabilitas matematis yang tidak cukup terjelaskan kenapa dimungkinkan matematika itu penting. Tapi sejauh penjelasan yang bisa saya berikan, sejauh relasi itu dimungkinkan antara matematika dengan dunia real, maka dia bisa dianggap penting gitu. Ini pendekatan yang sifatnya jauh lebih pragmatis dibandingkan lebih ontologis. Jadi nggak nganggap matematika itu sebagai underlying property, nggak lihat sebagai underlying kayak pendasaran yang ada gitu. Karena posisi itu kan yang dipegang sama Pythagoreanism ya. Posisinya salah satunya dipegang sama Joel Michel, salah satu filsuf dari Australia yang tertarik dengan mencoba untuk mempertanyakan ulang praktik pengukuran di dalam psikologi. Salah satu contoh yang dia uji itu kaitannya mengenai pengukuran kecerdasan yang berdasarkan yang disebut sebagai measurement, conjoint measurement, yaitu pengukuran yang dilakukan secara bersamaan. Itu salah satu penelitiannya Michel, dan dia menetapkan bahwa ketika kita bisa membandingkan dua hal tertentu, kita membutuhkan satu bentuk komitmen terhadap entitas matematis tersebut. Dan menurut saya pandangan tersebut cukup problematis, terutama dengan melihat skema Michel yang dia lakukan, karena dia menganggap bahwa dengan menyatakan suatu hal direpresentasikan terhadap hal tertentu, hal yang direpresentasikan itu benar. Oh iya, bicara masalah representasi, kalau di salah satu bukunya Douglas Patterson, dia ngebedain kaitan bahasa itu sebagai dua, yaitu bahasa sebagai ekspresif dan bahasa sebagai representasi. Dengan menyatakan bahasa itu ekspresif, berarti bahasa itu mengekspresikan suatu gagasan manusia. Sedangkan bahasa sebagai alat representasi berarti terdapat suatu bentuk representasi tertentu yang memiliki nilai kebenaran selalu benar. Kayak misalnya dengan bentuk ekspresif itu kan lebih ke bentuknya sebagai instansiasi atau bentuknya manifestasi. Sedangkan representasi itu ke dalam suatu bentuk instansiasi yang punya nilai kebenaran selalu benar. Kalau kita diletakkan di dalam hal ini, posisi di sini hal itu bisa disebut sebagai ekspresif sekaligus representasional. Posisi yang ditekankan di dalam teks ini seperti itu. Kalau kita misalnya mengadopsi diferensiasi yang diajukan oleh Russell membedakan 3 bentuk di salah satu bukunya Principle of Mathematics. Tapi ini juga dilanjutin lagi di Principia, ditulis barengan sama Whitehead tahun 1912. Inspirasinya berbeda. Salah satunya itu membalas salah satu paradoks judulnya, membahas papernya Burali-Forti. Tapi gagasannya tetap sama. Kuantitas di dalam pengertian ini dilihat sebagai satu relasi, sebagai suatu pandangan relasional. Setidaknya ada 3 pandangan yang untuk melihat kuantitas, yaitu gagasan independen, relatif, dan dilihat sebagai relasi langsung yang berdasarkan term ketiga. Fokus Russell di sini yang C, karena gagasan kuantitas itu dianggap sebagai suatu bentuk relasional yang memungkinkan membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Untuk menjelaskan C ini, dia tuh ngebagi lagi menjadi 4 aksioma
Kayak misalnya ada aksioma A, B, C, kayak misalnya kita mengetahui A itu lebih besar dari B, dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Terus tidak mungkin suatu hal memiliki magnitude dengan dirinya sendiri, dan seterusnya. Saya akan masuk ke detail persoalan penjelasan mengenai gagasan itu lebih detail. Tapi poinnya adalah untuk menjelaskan si kuantitas itu sebagai dalam basis pengertian relasional. Nah, seperti itu. Ini sudah cukup jelas. Nah, kalau sebenarnya ini nggak cukup merepresentasikan gagasan representationalism di mengenai pengukuran ya. Karena Michel sendiri tuh ngutip beberapa filsuf kayak misalnya Campbell sama Fechner untuk di kasusnya di psikologi. Dan salah satunya juga dia ngutip Russell juga buat ketika dia membicarakan kasusnya mengenai pengukuran di dalam mengenai untuk menangkap gagasan mengenai pengukuran. Tapi fokus saya di sini ke 3 tokoh ini, kaitannya Russell, Michel, dan Wolff. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, Russell membedakan antara magnitude dan multitude. Magnitude dipahami sebagai relasi pengukuran lebih besar atau kurang dari, terus multitude dipahami sebagai representasi numerik, dan seterusnya. Terus nanti dia menganggap bahwa acuan dari kuantitas itu harus dinyatakan sebagai setidaknya identik dan dilihat sebagai pembanding terhadap dua hal. Mengapa dua hal dinyatakan satu hal bisa dibandingkan dengan hal lain? Relasi similaritas. Michel tadi seperti sudah saya jelaskan, dia tertarik dengan masalah pengukuran conjoint. Proyek utama dia membawa kembali kuantitas itu sebagai gagasan yang ada, bukan direduksi ke masalah pengukuran. Kalau kita lihat perdebatan di pengukuran tuh kan nanti di kaitannya sama kuantitas itu, dia ngebagi antara salah satunya itu masalah dia bisa direduksi, semua bentuk kuantitas itu bisa direduksi ke masalah pengukuran, cara kita mengukur bagaimana dia menghasilkan respon tertentu, dan itu jadi acuan bagaimana suatu hal itu bisa dinyatakan terukur. Itu model-model operasionalis, sehingga kuantitas itu nggak bisa dianggap nggak ada, yang ada hanyalah pengukuran. Tidak ada kuantitas dari tinggi itu bukan kuantitas tapi cuma measurement. Tujuan Michel itu mengembalikan tradisi Euklidean dengan mengembalikan lagi kembali gagasan mengenai kuantitas. Nah, proyek terakhir itu nanti dikembangin lagi sama Wolff. Wolff ini dari King's College, dia punya posisi yang dia sebut sebagai realisme substantifal, di mana kuantitas itu dianggap sebagai suatu properti yang substantif. Dia tuh mandiri dari absolutism maupun komparativism. Posisinya dia lebih melihat kuantitas itu, inspirasi dia tuh dari salah satu proyek geometri di matematika, yaitu Erlanger program. Jadi dia mengkaitkan masalah transformasi, kaitan masalah transformasi antara ini misalnya dari empirical structure ke hubungannya ke misalnya bilangan real. Kan sama ini acuan representationalism itu selalu di mana keduanya ini harus homomorfik. Di sini artinya himpunan non kosong, ini artinya lebih dari atau ekuivalen, ini komposisional. Terus di sini R itu bilangan real positif, ini lebih dari atau sama dengan. Ini maksudnya plus, sebelum saya ganti, sorry. Ini plus, jadi intinya di dalam satu struktur empiris, satu hal yang dikombinasikan secara ekstensif digabungkan, itu maksudnya adalah ketika dia dimasukkan ke dalam bilangan real, ketika kita representasikan ke dalam bilangan real, ke dalam matematis, dia selalu menjadi penjumlahan. Saya udah ngeletakin itu di paper itu, apa aja aksioma yang digunakan, dan kira-kira dan bagaimana memahami proses perdebatan hubungan antara representasi dari yang sifatnya struktur relasional empiris terhadap
idealisasi yang sifatnya matematis. Salah satu acuan yang digunakan untuk menjelaskan ini misalnya dari terma Holder sama Kranz. Kalau di Holder, dia mengasumsikan bahwa yang perbedaannya itu cuma di aksiomanya yang terakhir, di mana dia menjelaskan untuk setiap magnitude itu selalu terdapat misalnya A dan lebih besar dari B, terus terdapat setiap magnitude yang dimasukkan ke dalam dua kelas yang masing-masing, satu kelas yang satu itu pasti lebih besar daripada kelas yang lain, selalu terdapat misalnya delta aksen yang lebih besar dari delta, sedemikian sehingga di dalam kelas kedua selalu ada delta aksen 2 terus kurang dari delta, sehingga di situ delta itu selalu lebih besar dari delta aksen dan seterusnya, sehingga posisinya Hofstede tadi itu cenderung melihat kuantitas sebagai satu hal yang kontinu, sedangkan di Kranz melihat bahwa dia mencoba untuk membatasi struktur ini ke dalam hal yang sifatnya lebih diskret dengan mengajukan aksioma Archimedean yang menyatakan ini selalu dibatasi dalam struktur diskret operasinya. Oke. Itu sedikit penjelasan singkat mengenai hal-hal teknis persoalan mengenai psychological measurement. Kalau kita kembalikan ke pertanyaan awal, ketika kita sudah berlibat-libat ke masalah-masalah teknis tadi, kita akan coba menjawab persoalan-persoalan ini tadi. Beberapa filsuf, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, punya beberapa jawaban mengenai bagaimana cara mereka untuk mengidentifikasikan apa itu kuantitas, terutama dalam posisi ini kaitannya dengan posisi representasionalisme yang menganggap bahwa salah satu hal terpenting dari kuantitas adalah bagaimana dia direpresentasikan ke dalam suatu bentuk ke dalam satu bentuk bilangan. Kita bisa melihat bahwa bilangan itu merupakan salah satu karakter yang cukup necessary, tapi dia tidak cukup sufisien untuk menjelaskan fitur-fitur definitif dari kuantitas itu sendiri, sehingga kita membutuhkan kriteria-kriteria tambahan yang untuk menetapkan bagaimana suatu hal itu dapat dinyatakan sebagai atribut kuantitatif. Salah satu caranya adalah menggunakan pendekatan aksiomatik. Pendekatan aksiomatik berguna untuk memberikan satu restriksi tertentu terhadap bagaimana suatu hal bisa dinyatakan bersifat kuantitatif. Sehingga misalnya bagaimana kita bisa mengeliminasi hal-hal yang sifatnya klasifikatori itu bukan termasuk sebagai kuantitas, tapi kita memasukkan hal-hal yang misalnya sebagai seperti tadi contohnya itu seperti rasio atau ordinal yang kaitannya sama order urutan tertentu itu sebagai kuantitas, sehingga numerical itu sendiri bukan suatu penjelasan yang cukup sufisien, tapi dia cukup necessary ke dalam untuk memahami apa itu kuantitas. Yang kedua, selanjutnya kuantitas juga dipahami sebagai suatu bentuk relasi yang ditempatkan sebagai relasi ketiga dari dua term tertentu yang menjelaskan sebagai struktur relasional. Kalau tadi dijelaskan sebagai transformasi ya. Kalau misalnya rasio berarti yang dipreservasi itu rasionya. Kalau interval berarti ada satu jarak yang sama yang dipreservasi. Itu yang dimaksud dengan relasi di sini. Terus relata. Tadi walaupun banyak perdebatan mengenai apa yang dijadikan relata di dalam berbagai macam posisi untuk menjelaskan masalah prioritas ontologis di kuantitas itu sendiri, setidaknya ada berbagai macam posisi seperti universal. Ada yang menganggap universalia itu merupakan suatu relata yang seperti dipegang sama Armstrong. Lalu ada yang menganggap bahwa objek itu merupakan satu relata dari tadi ketika kita mencoba untuk menjelaskan atribut kuantitatif seperti posisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus spacetime point, posisi pegang sama field, berkaitan untuk menjelaskan dari relata dari kuantitas. Terus berkaitan dengan absolutisme komparativism, cenderung
posisi Russell dalam hal ini dan beberapa filsuf lain lebih cenderung bersifat komparativis, dalam arti kuantitas hanya dapat dipahami berdasarkan hubungannya dari term lain. Ketika adanya pembanding yang memungkinkan hal itu dipahami. Dan itu dijadikan acuan untuk misalnya mendasari bagaimana suatu hal itu terkuantifikasi. Mungkin untuk bisa diperjelas bisa di-press lebih lanjut, atau misalnya ada term yang kurang jelas bisa dipertanyakan lagi. Kurang lebih segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Inu presentasinya. Mungkin bisa dipertegas lagi Mas Inu, bagaimana Mas Inu pertama melihat apa hubungan yang jelas antara kuantitas dan measurement misalnya, terus apa yang paling fundamental dari realitas, yaitu relasi atau relata, dan stand konklusinya istilahnya dari presentasi Mas Inu, misalnya kayak saya setuju di bagian mungkin bisa diperjelas. Oke, tadi tuh kaitannya sama ini ya, yang fundamental ya. Ya, yang paling fundamentalnya apakah hubungan relasi atau relata. Oke, hubungan antara measurement dan kuantitas sebenarnya ada dua posisi yang kalau reductionist cenderung menganggap bahwa kuantitas itu nggak ada, yang ada hanyalah proses pengukuran itu sendiri yang biasanya dipegang sama para operasionalis dan para empirisme radikal, kayak misalnya model-model Carnapian dan kawan-kawan. Setiap suatu hal yang pengukuran itu kan sebenarnya salah satu bagian dari kuantitas ya. Kayak bentuk salah satu contohnya itu kayak bagian dari, kalau aku letakkan di skema tadi itu kalau lebih ke bagaimana proses operasional dari kuantitas itu sendiri gitu. Kalau kita misalnya, karena asumsi di sini adalah representationalism, maka ya dia nganggap bahwa lebih kayak nggak reduktif juga sih. Mungkin aku bisa lihatnya lebih ke isomorfik sih ya, hubungan antara kuantitas dan measurement itu sendiri. Terutama karena aku di sini mendefinisikannya sebagai bentuk operasional ya, proses pengukuran itu sendiri, dibandingkan dilihat sebagai status ontologis. Itu yang pertama. Terus kalau standing point saya di dalam masalah ini, jelas saya ngambil posisi, saya sepakat sama posisinya Russell yang melihat bahwa kuantitas itu hanya bisa dipahami sebagai suatu relasi gitu, dibandingin suatu hal. Dan saya rasa proyek representationalism itu jauh lebih berhasil sih daripada operasionalis, karena perdebatan mungkin sebelum bisa masuk ke lebih detail perdebatannya, tapi salah satu yang saya bisa ngasih contoh itu cuma masalahnya Hesok-Cheng soal persoalan fixed point. Misalnya gini, anggaplah kita ngebandingin dua air, misalnya 22 derajat Celcius itu air yang bersuhu 44 derajat Celcius itu 2 kali lipat dari yang 22 derajat Celcius. Tapi apakah itu benar? Klaim itu dianggap benar? Kalau misalnya operasionalis kan bisa aja mereka ngejawab ya jelas itu salah, karena tergantung acuan yang kita gunakan. Karena acuannya di sini derajat Celcius, dia bisa benar. Tapi kalau misalnya acuannya pakai Fahrenheit, sehingga jawabannya otomatis salah. Sehingga penjelasan mereka ketika mereka membandingkan dua hal tersebut selalu berdasarkan skema yang digunakan. Itu asumsinya operasional alat yang digunakan. Tapi dia nggak bisa tapi aku ngeliat pertanyaan tersebut lebih kayak pertanyaan, kalau dijatuhkan pertanyaan ontologis, kita tetap bisa membandingkan bagaimana meletakkan kedua air tersebut itu bisa dinyatakan bersuhu dua kali lipat dari air yang
44 itu bisa dinyatakan 2 kali lipat dibandingkan 22 derajat Celcius tadi. Ketika misalnya di luar dari skala itu ya. Kalau misalnya soal argumentasiku adalah karena titik acuan kita nggak berhenti di itu kan lebih ke domain eksperimental ya. Ketika keberhasilan di domain eksperimental, ketika kita misalnya membicarakan masalah tadi, tapi ketika kita ngomonginnya masalah di ontologis, aku rasa itu nggak esensial. Hal-hal yang sifatnya operasional tadi itu bukan suatu hal yang sifatnya esensial. Itu argumentasiku persoalan masalah posisi di perdebatan ini. Kurang lebih itu sih. Ya, terima kasih Mas Ino. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya bisa open mic atau chat. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih Mas Ino. Mungkin agak out of topic sedikit ya, atau setidaknya masuk ke ranah yang lain. Menurut Mas Ino tadi Mas Ino sempat menjelaskan sortal ya. Mungkin bisa ditegaskan lagi apa itu sortal. Tapi pertanyaan saya berarti menurut Mas Ino yang paling dasar dari sebuah eksistensi atau entitas dalam hal ini menurut Mas Ino itu sortal atau properti. Dan kalau misalnya Mas Ino membedakan sebagai dua yang tidak terkandung satu sama lain ya, apakah perbedaan entitas dan perbedaan sortal dan properti menurut Mas Ino bagaimana? Oh iya, oke. Terima kasih Sos. Akhirnya aku ingat pembandingan di sini, relasional di sini tuh bukan pembandingan kaitannya sama entitas, tapi dia bisa aja ketika dijatuhin pembandingan yaitu di level properti. Jadi nggak serta-merta dijatuhin di level dari entitasnya itu sendiri. Apa ya? Oh iya, terus apa yang dimaksud sortal? Sortal itu kan lebih kayak predikat ya, kayak misalnya biru. Terus aku melihat itu lebih ke sebagai suatu bentuk apa namanya? Seperti kategori ontologis ya dibandingkan sebagai, kalau properti itu kan satu hal yang dimiliki oleh subjek, sedangkan kalau sortal tuh lihatnya posisinya lebih semacam predikat ya lihatnya. Kalaupun dinyatakan lebih sebagai predikat, dan itu penting untuk ngediferensiasi antara predikat dan properti. Yang fungsinya untuk memberikan distingsi yang jelas antara dua individu, tapi nggak serta-merta jadi kategori buat kuantitas gitu. Itu terutama kalau kita jatuhin pembedaan kuantitas kayak gitu sih. Oke, berarti menurut Mas Ino, misal tadi kalau Mas Ino tetap beranggapan bahwa sortal itu predikat ya, tapi predikat ini terletak juga kan di dalam entitas tersebut misalnya. Jadi predikat kan semacam label kalau bisa disebut, dan itu ada entitas, ada propertinya atau ada sesuatunya kan di entitas yang kita tunjuk. Misal tadi di kotak berwarna biru itu sebagai sortal, tapi ada sesuatu yang membuat itu biru ya. Pertanyaannya sulit. Aku nggak tahu kalau sebelum pertanyaannya apakah sortal itu bisa dijadikan sebagai identitas, atau jika sortal sebagai predikat semata, apa hubungannya sortal dengan proses identifikasi kita terhadap dunia entitas ya, gitu Mas. Itu di luar dari skop pemahaman khusus kalau kaitannya sama itu ya. Kan kepadanya kalau aku di sini kan ngebedain posisi ontologis masing-masing yang mencoba untuk mengidentifikasikan hal tadi. Tapi kalau misalnya kita jatuhin balik lagi ke pertanyaanku yang soal kuantitas, dia nggak bisa dijadiin kategori untuk mengkuantifikasi suatu hal. Tapi kalau misalnya apakah ini bisa digunakan untuk mendiferensiasi antara suatu masing-masing individu, ya aku rasa itu jelas bisa. Tapi kalau apakah predikat itu, sortal itu ada di dalam satu entitas atau ada di luar, aku nggak bisa ngasih klaimnya. Ini kalau tergantung posisi yang kamu pegang di sini. Kalau misalnya
kayak Aristotelianism bukan sih yang dia percaya kalau semua hal itu ada di masing-masing individu. Kayak aku menyatakan P itu merupakan predikat dari S jika ya P itu merupakan elemen dari S. Tapi jatuhnya kan kayak model-model ini enggak sih? Idealis. Dan apa ya? Sebisa mungkin aku mencoba untuk memberikan diferensiasi di antara itu. Walaupun aku nggak bisa ngejelasin bagaimana relasi yang dimungkinkan antara suatu sortal tertentu tadi dengan individu terhadap individunya. Berarti ya proyeknya mungkin bisa menjelaskan bagaimana kira-kira relasi yang dimungkinkan terhadap kedua itu. Ini jadi open question ya. Monggo kalau ada yang mau jawab. Aku nggak tahu. Oke, terima kasih Mas Inu atas tanggapannya. Sekarang kita beralih ke pertanyaannya Mas Syarif ya. Bung Syarif, kalau quantifier universal itu mungkin nggak? Atau lebih seperti induksi daripada deduksi? Gimana menurut Mas Inu? Aku ngerujuk ke Genzen sih ya. Kalau Genzen kan buat menjamin quantifier universal itu bukan dengan induksi ya, tapi namanya objek arbitrer. Kayak misalnya gini, untuk menyatakan untuk setiap X, aku nggak perlu misalnya mengkuantifikasi kayak P1, P2, P3, P4 tertentu sehingga misalnya dia memuat properti key misalnya dia memuat key untuk agar aku bisa mengatakan bahwa dari P1 sampai Pn itu sebagai universal, terus lalu dia memiliki key bisa atau gampangnya kayak kucing kan, untuk mengidentifikasikan kucing kan aku nggak harus untuk mengatakan semua kucing kan aku nggak perlu menyebut kayak ya kucing yang berbulu, kucing itu harus berbulu dulu, harus yang punya cakar dulu, yang punya ini, sehingga semuanya aku sebut satu-satu hingga aku bisa mengatakan kalau hal itu kucing. Kalau semua terdapat satu universal kucing kayak gitu sih. Sehingga penjaminannya adalah objek arbitrer. Walaupun nanti ini juga jadi begging the question ya, apa sih yang dimaksud dengan objek arbitrer? Kalau disimbolin tuh kan untuk setiap X dia bisa dihilangin quantifier universalnya jadi A. A itu bisa apapun, tapi kita kan nggak bisa menentukan ekstensibilitas atau cakupan keluasan dari si A itu sendiri gitu loh. Kayak misalnya gini, aku mengatakan semua kodok, terus si kodoknya itu aku ganti jadi misalnya Naya. Naya itu apa gitu? Ternyata Naya yang aku maksud tuh merujuk ke kodok kan, aku nggak bisa menjamin bagaimana caranya aku bisa menjamin batasan-batasan dari si objek arbiter itu sendiri. Ada berbagai macam perdebatan sih soal ini. Ini juga dibahas sama Kit Fine. Kaitannya sama dia lebih ke masalah ini ya, lebih ke masalah perdebatan metafisik, lebih ke metafisikal soal kemungkinan dari generalitas yang absolut. Ketika dia menyatakan itu berarti ada kaitannya sama apakah dia mencakup semua hal tanpa diskriminasi gitu. Ketika ngomongin semua kodok apakah langsung semua hal tanpa diskriminasi gitu. Ketika dia misalnya diubah quantifiernya dihilangin terus dia jadi objek arbitrer, sehingga dia ada juga yang membatasinya itu berdasarkan topik, berdasarkan konteks, berdasarkan informasi yang kita miliki terhadap hal itu. Tapi ini bisa jadi perdebatan lebih lanjut sih. Aku punya jawaban yang clear soal apa yang cakupan dari generalitas, tapi seenggaknya pemahaman kita terhadap yang universal itu bisa dijamin berdasarkan objek arbitrer. Oke, terima kasih Mas Inu. Apakah Mas Syarif ada tanggapan atau tidak? Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya lagi deh Mas Inu. Jadi menurut Mas Inu dalam pembahasan generalitas dan kuantifikasi ini, general quantification, itu apakah ada struktur dalam realitas dalam alam ini bisa disebut, dan strukturnya apakah dari struktur tersebut versi pendekatannya Mas Inu bagaimana bentuk karakter domainnya, bagaimana tidaknya kayak pendasarannya, bagaimana menurut Mas Inu? Posisi di sini kan strukturalis ya. Apa namanya? Aku yang diacu itu kaitannya sama representasi dari
misalnya hal yang sifatnya empiris ke representasi tadi bilang ke dalam bilangan, sehingga ada yang dipreservasi kan, yang invarian, yang tidak berubah, kayak misalnya himpunan non kosong ubah jadi bilangan real R, terus relasi lebih dari equivalence bisa kulihat lebih dari bisa kuubah gitu loh. Komposisi atau misalnya kombinasi, misalnya kayak apa ya, aku numpuk buku tertentu, itu kan cara kita untuk mengkombinasi terus bisa kunyatakan apa namanya, isomorfik dengan misalnya konsep penambahan. Padahal kan konsep menumpuk secara empirik sama penambahan kan kayak dua hal yang secara operasional berbeda, tapi mereka bekerja, tapi mereka isomorfik gitu. Jadi jadi ya itu. Jadi struktur seperti apa? Struktur yang invariance di di dalam pengertian hal ini yang nggak berubah. Karena memang posisi di representationalism kan dia bukan realisme entitas ya, dia lebih ke realisme berbasis struktur dalam memahami gagasan kuantitas dalam hal ini. Sehingga status ontologisnya lebih sebagai ya invariantis. Kuantitas itu ada yang nggak berubah gitu loh, dilihat sebagai transformasi. Lalu kalau untuk domainnya ada karakteristik dari domain tertentu yang terbentuk ya terhadap struktur ini? Bisa dicek di aksioma yang paper yang aku kasih sih, kalau mau lihat batasan-batasannya, kayak paling batasannya kayak misalnya nggak mungkin satu hal magnitude itu magnitude dari hal itu sendiri kayak gitu. Atau kalau misalnya A lebih dari B, B lebih dari C, ya berarti dia transitif kan, A lebih dari C. Itu paling skop batasan strukturnya itu. Terus yang bisa aku jelasin mungkin itu cuma itu. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ada lagi pertanyaan? Mas Anak mungkin? Atau Bung Fitriadi? Ini apakah ini saya bertanya lagi sedikit. Apakah investigasi atau penelaahan Mas Ain ini punya implikasi terhadap segala bentuk kuantifikasi yang ada di matematika? Misalnya dengan mengubah dengan pendekatannya Mas Inu mungkin bakal mengubah bentuk ordinal number dan cardinal number, atau bahkan masalah apa itu yang disebut angka mungkin kalau misalnya lebih jauh. Ada implikasi seperti itu nggak Mas? Oh iya, kalau misalnya kalau kita baca ini di prinsip ya, kan salah satu proyeknya kan untuk mereduksi matematika ke logika atau lebih spesifiknya ke aritmatisasi ya. Proyeknya kan itu. Kita bisa ngelihat kalau sebenarnya gagasan kuantitas sebagai relasional ini dianggap sebagai hal yang esensial buat proyeknya Russell. Dia punya implikasi yang cukup luas karena ini jadi acuan awal bagaimana dia mendefinisikan bilangan sebagai relasi subhimpunan ya. Itu sih kalau misalnya implikasinya ke konsep bilangan ya. Tapi kalau misalnya diimplikasikan ke dalam logika, jelas kuantitas itu bukan ini ya, bukan kuantor ya. Kita harus membedain itu. Karena kalau kuantor di sini lebih diletakkan sebagai relatanya itu. Karena kuantor itu dianggap sebagai relata, tapi kalau kuantitas itu dianggap sebagai relasi, struktur relasional. Itu sih kalau misalnya kita harus melihat diferensiasi itu yang jelas ya. Karena itu implikasinya kalau misalnya kita lihat ke teori himpunan, nggak ada contoh spesifik yang bisa aku kasih langsung sih kalau di teori himpunan. Tapi kalau di sains mungkin banyak ya. Kayak misalnya kaitannya sama fixed point. Kayak penetapan, kan mereka selalu butuh acuan temperatur pada titik apa dia mendidih. Atau misalnya seberapa kecepatan, kayak kayak misalnya ada air masuk pada kondisi pada tekanan semacam apa pipanya jebol misalnya gitu, kan kita selalu butuh titik-titik tertentu semacam hal itu yang misalnya dijadikan acuan. Dan teori representasi saya rasa cukup bisa menjelaskan beberapa konsep-konsep semacam hal itu gitu.
Teman-teman bagaimana? Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa open mic atau nulis chat. Bung Fitriadi ini gimana? Ya, Bung Fitriadi mungkin. Mas Iko, saya ada lagi pertanyaan sedikit. Silakan. Saya terus yang bertanya. Ini kan sebagai proyek representasionalis ya. Iya. Nah, berarti balik lagi agak mundur sedikit masalah sortal tadi. Jika sortal itu dijadikan sebagai predikat dan ini bagian dari proyek representasionalis, lalu bagaimana menurut Mas Inu hubungan anggap itu sortal ataupun measurement dalam hal ini dengan nilai kebenaran yang ada? Tadi contoh fixed point kan Mas Inu udah ngasih contoh seperti itu, apa ada kita butuh satu titik tertentu yang prosesnya diprediksi ya berarti untuk tahu kapan ini begini, kapan ini begitu. Nah, sudah tahu titik itu kan, ini kan proses representasi. Nah, ternyata saat titik itu terjadi, bagaimana proyek representasi ini menjamin kebenaran yang ada? Seperti itu. Kalau misalnya kita jatuhinnya ke asumsinya apa namanya tarskian, kurasa kayak dengan prinsip satisfaction, kurasa nggak cukup kalau misalnya pemenuhan kondisi itu bisa dijadiin penjaminan atas keniscayaan dari apa namanya keniscayaan buat kriteria penetapan fixed point tadi, terutama kaitannya sama kuantitas. Makanya aku mundur ke metafisika karena aku rasa ini bukan langkah yang tepat kalau kita misalnya menginvestigasi ini ke domain logis. Sehingga aku mencoba untuk menginvestigasi ini lebih ke domain metafisika gitu lah, buat penjaminannya hal apa. Tapi kalau misalnya para representasionalis, terutama di filosofi ilmu, mereka akan ngejawab itu dengan ya ini tinggal kecocokan antara yang eksperimental buat menjamin keniscayaan nomik terhadap ini sih. Tinggal sebenarnya persoalan itu tinggal proses kesesuaian antara yang direpresentasi dengan yang direpresentasikan gitu. Tinggal permasalahan ini cuma ke permasalahan yang muncul di domain eksperimental. Tapi menarik ya kalau misalnya kita bawa ke sejauh ada penjaminan modal di antara keduanya, antara yang direpresentasikan. Daripada sekedar kalau berhenti di kita nggak berhenti di cuma sekedar yang eksperimental, nggak berhenti di domain yang sifatnya valibilis, mungkin kita bisa jatuhin ke domain yang sifatnya modal, penjaminan modal tertentu yang bisa memungkinkan itu. Mungkin itu sih bisa aku berikan. Oke, terima kasih Mas Inu. Teman-teman mungkin ada yang kurang jelas dari konsep-konsep yang di Oh ya, kalau boleh aku terusin, kalau penjaminan modal dari mana ya dari gagasan invariansi tadi yang nggak berubah. Kayak misalnya dari representasi ke yang direpresentasikan, kayak misalnya ngomongin masalah himpunan non kosong kuubah jadi R dalam arti bilangan real. Terus komposisi atau misalnya kombinasi kuubah jadi aditif atau penambahan. Berarti kan itu ada yang nggak berubah, dan itu yang bisa menjamin sistem tersebut bisa niscaya gitu, bisa menjamin keniscayaan hubungan antara representasi dan yang direpresentasikan. Kenapa fixed point ini bisa kita jadikan acuan gitu. Terima kasih Mas Inu. Oke, teman-teman, mungkin ada lagi yang ingin butuh penjelasan lebih lanjut dari konsep-konsep yang dijelaskan Mas Inu. Ini menarik ya, memang bagaimanapun proses proyek representasionalis ini salah satu proyek yang paling maju sebenarnya, paling progresnya paling cukup menarik. Tapi ya sekali lagi representasionalis ini setidaknya dalam semantik itu cukup problematis ya, karena konteks dependen belum disebut, jadi agak-agak sebenarnya
apa namanya, sebenarnya aku mulai baca ini juga salah satunya karena aku ngeliat ada analog kemiripan antara perdebatan di teori model. Kalau di logika kan di teori model dengan proof teori ya, teori model yang kaitannya lebih ke semantik, proof teori yang anggap bahwa semua semantik meaning itu bisa dijatuhin ke hubungan inferensial gitu, tanpa harus membicarakan konten, sehingga logika pada akhirnya bukan persoalan konten tapi lebih ke inferensial, inference antara satu A ke B gitu. Aku ngelihat ada kemiripan perdebatan itu sih ketika kita jatuhin ke diskursus ini. Kalau kemarin kan kita udah ngomongin posisinya operasional ya, Mas Dir kan ngomongin posisinya dia lebih ke operasionalis ketika dia ngejelasin masalah mes yang semua itu harus dijelaskan berdasarkan basis relasional, intervensi ya, sehingga segala suatu hal itu harus punya peran fungsional. Kalau dalam representasional kan enggak gitu ya, lebih karena sejauh ada struktur yang bertahan, yang invarian. Terima kasih Mas Inu. Oke, teman-teman mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau klarifikasi atau menyanggah mungkin dari pernyataannya Mas Inu. Persilahkan Mas Anak, mungkin ada, atau ya Bung Fitriadi dipersilakan. Ayo Bung Fitriadi kebetulan teman Zeno juga, anggota Zeno juga dan sedang meneliti masalah magnitude. Jadi mungkin bisa ada pertanyaan atau klarifikasi atau mungkin sanggahan. Silakan teman-teman. Oke, ada pertanyaan dari Mas Anaf. Mas Anaf bertanya, angka itu sebenarnya apa Mas Inu? Atau apakah angka mungkin ada tautannya terhadap sesuatu, atau tadi balik ke masalah angka fiksionalismenya si Harvey Field mungkin tidak diadopsi oleh Mas Inu ya, tapi apakah saat saya menyebut meja punya 4 sudut dan ada angka 4 di situ, 4 itu hanya fiktif belaka, atau bagaimana Mas Inu menanggapi? Terima kasih. Kalau meja punya 4 sudut, kita bisa bilang kenapa itu ada 4 kan, itu kaitannya sama ini analog antara yang muncul di natural terus itu posisi yang disebut naturalism ya. Naturalism kan nganggap bahwa sebenarnya bilangan itu ada di dunia, sama kayak kita ngitung telur seperempat ada 4 biji itu karena kita bisa ngejumlah secara langsung gitu. Karena kita lihat bahwa semua bilangan itu ada di dunia gitu. Tapi itu juga punya kritik, terutama kaitannya sama beberapa sains eksperimental, kayaknya misalnya tuh kayak masalah fakta kombinatorial. Fakta kombinatorial kan nggak bisa dijadikan acuan masalah kebenaran bilangan gitu, karena mereka sifatnya lebih ke probabilistik gitu. Dan dia nggak punya karakteristik kalau misalnya kita acuin jadi kayak transformasi ke dalam bentuk tadi gitu, misalnya hubungan antara yang empiris dan yang kebilangan ke dalam universe yang sifatnya empiris dan universe yang sifatnya bilangan. Ketika itu acuannya ke hal-hal yang sifatnya kombinatorik, kita nggak bisa menggunakan analogi yang sama. Atau terus kalau misalnya kita pertanyaan mengenai angka itu apa, kan ada banyak perdebatan ya, karena posisi di sini strukturalis justru nggak nganggap ada hakikat yang inherent di dalam suatu bilangan. Dia cuma menjelaskan itu sebagai satu basis struktur relasi, nggak lebih dari cuma sekedar struktur relasional, dan nggak ada yang inherent apapun di dalam bilangan selain relasi, selain hubungan kan kalau di dalam teori himpunan, relasi subhimpunan dari satu himpunan yang sama, ada hubungan antara himpunan di dalam satu himpunan itu yang disebut sebagai bilangan. Tapi nanti ada banyak proyek-proyek pendasaran matematika lain yang mereka mencoba untuk mengidentifikasikan apa yang dimaksud dengan bilangan. Seenggaknya kalaupun hakikat bilangan nggak ada, bagaimana cara kita bisanya memahami, mengoperasikan bilangan itu sendiri. Karena dengan menghindari hakikat bilangan, kalau itu nggak ada, berarti kan otomatis mathematical knowledge juga nggak ada.
Kalau gitu, kalau mathematical knowledge nggak ada, kalau gitu kita selama ini menggunakan matematika itu apa gitu? Apa dia nggak punya, otomatis apakah dia nggak punya nilai kebenaran apapun? Terus bagaimana kita bisanya menjelaskan kebergunaannya? Apakah berhenti di tataran pragmatis dan apakah kita puas dengan penjelasan-penjelasan seperti hal itu? Dan beberapa jawaban yang diberikan hanyalah ya berdasarkan relasi fungsional. Aku rasa kalaupun kita nggak mau berhenti di situ, harus ada penjelasan-penjelasan yang sifatnya substantif sih. Dan satu-satunya cara untuk memberikan paparan yang sifatnya substantif yaitu dengan penjelasan-penjelasan ini yang diajuin sama Quine, penjelasan saintifik. Itu yang penjelasan yang cukup substantif untuk menjelaskan kebergunaan nilai pragmatis dari matematika. Tapi aku rasa itu butuh disuplementasi lagi ya, karena kalau itu kan ujung-ujungnya matematika yang berguna hanyalah matematika yang bermanfaat kalau kita lihatnya. Kalau kita acuannya adalah kesubstantifan dari kegunaan. Itu sih kalau kita jatuhin ke perdebatan di filsafat matematika. Oke, terima kasih Mas Ino. Mas Anak bagaimana? Tadi jadi Mas Ino menjawab bahwa angka itu tidak punya konten spesifik ya, kalau bisa disebut. Iya, dia nggak punya. Ya, apa dari konten spesifiknya itu mungkin dari, oh ya silahkan Mas. Halo, cek. Yuk. Masuk ya? Oke. Jadi kalau semisal posisi Mas Ino tadi itu hanya sekedar struktur dan bla bla yang telah dijelaskan oleh Mas Ino tadi. Nah, tapi kalau posisi Mas Inu di sisi fungsinya itu sendiri atau praktek atau pragmatisnya itu tadi sendiri itu gimana? Apakah memang cuma sekedar praktis gitu doang, matematika ya udah praktis bisa menjelaskan realitas, jadi ya taken for granted karena hal itu. Jadi sebenarnya pembahasan matematika kita selama ini itu cuma struktur bayangan dalam pikiran kita doang, apakah seperti itu? Atau memang struktur ini itu menggambarkan realitas tertentu? Sebenarnya itu sih. Kalau saya ingin tahu posisinya Mas Inu itu di situ tetapnya. Soalnya kalau misalkan tadi cuman struktur bla 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 dan sebagainya, akhirnya matematika kayak ngejauh dari realitas di mana awalnya ya sebenarnya kalau segitiga dan sudutnya 180 itu ya tetap kayak gitu. Bahkan kalau kita pakai asumsi yang lebih general lagi, semisal pakai Riemann space misalkan, itu bisa bending space, terus akhirnya tiga sudut segitiga itu bisa lebih dari 180 atau kurang dari 180 juga kita bisa tahu bagaimana realitas itu korespondensi dengan realitas. Jadi enggak, kalau aku melihat malah di situ uh, seakan ada korespondensinya dengan realitas. Jadi nggak hanya sekedar struktur. Jadi struktur itu eksis untuk menjelaskan realitas. Tapi kalau posisi dari Mas Aino sendiri kalau nganggap itu sebagai struktur doang, itu gimana korespondensinya itu? Oke, gitu aja. Terima kasih. Menarik pertanyaannya. Aku juga nggak berhenti. Kalau makanya itu sih aku mendasarinya di dalam kriteria nilai pragmatis itu memang nggak cukup. Justru aku lihat salah satu cara aman, karena aku nggak mau jatuh ke metafisika yang terlalu nggak mau jatuh ke metafisika yang terlalu berat. Atau apalagi yang lebih ekstrim itu ke dalam bentuk Pythagoreanism yang anggap bahwa sebenarnya segala alam semesta itu sebenarnya cuma terdiri dari struktur formal. Aku rasa itu ekstrim banget ya. Itu bukan posisi yang mau benar-benar aku pegang, sehingga untuk mengatasi itu aku cuma ingin membatasi logika dan ataupun matematika atau misalnya hal-hal yang sifatnya formal tadi lebih di dalam acuan yang sifatnya ya ke sifatnya tadi struktural, lebih ke dalam hal-hal yang sifatnya epistemik lebih tepatnya, dijatuhin ke dalam epistemic practice, sehingga pendasarannya pertama di dunia dan di pikiran. Ini jawaban yang cukup promising sih dari Gillasher. Pendasaran dimungkinkan ketika ada acuannya di dunia gitu loh, dan juga dan dia juga diacu di dalam pikiran gitu loh, sehingga ketika memungkinkan ada inkonsistensi, ada memungkinkan ada inkoherensi yang ekstrim, kita tetap bisa memungkinkan adanya revisi-revisi internal
Karena aku rasa di dalam studi apapun selalu memungkinkan adanya ini ya, revisi, karena terutama bidang studi saat ini tuh banyak kecenderungan falibilis dan kita harus menerima grounding yang lebih lemah. Jadi dibandingkan ambil posisi metafisika yang terlalu ekstrim, aku rasa pendasaran epistemik itu jauh lebih menjanjikan, proyek yang jauh lebih menjanjikan dibandingkan pendasaran yang sifatnya metafisik, sehingga preservasi modalnya itu sifatnya lebih ke epistemic modal force, punya daya modal epistemik tertentu gitu loh, yang memungkinkan kecenderungan fungsi di antara matematika dengan realitas. Jadi nggak berhenti mendasari logika ataupun matematika ataupun struktur formal di realitas. Karena kalau kita didasarin semuanya di realitas, berhenti di situ, ya matematika yang nggak berguna gimana dong? Gitu. Kayak misalnya kayak beberapa diskursus di knot teoris atau teori simpul, atau misalnya di beberapa wacana-wacana di topologi yang bahkan modelnya aja kita nggak bisa ngebangun di realitas gitu loh. Tapi kita bisa menggambarkannya di realitas formal. Kan apa namanya? Aku rasa ya satu-satunya itu adalah menetapkannya di level epistemik dibandingkan ke metafisik. Itu sih posisiku. Gitu, Naf. Oke, Mas Hana, mungkin ada di chat nih Mas Hana menjawab. Oh, oke. Oke, yang lain dulu aja. Berarti oke. Mungkin Bung Fitri Adik, silahkan Bung Fitri Adik. Mau open mic atau mau menulis di chat? Silahkan Bung. Oke, silahkan Bung Fitri Adik. Halo, kedengeran nggak? Terdengar Bung. Silahkan Bung. Hai. Nanya dong ke soal sortal terus quantifier terus hubungannya nanti soal universal extend universal instansiasi. Nah terus nanti bakalan terhubung soal arbitrary object. Nah yang menjadi bahan menarik dan yang patut dicatat ada dua. Pertama soal definisi sortal, terus dan yang kedua soal generic distribution. Nah, terus arbitrary object yang dimaksud arbitrary object di sini hanya bisa dikatakan valid jika generic distribution di sana fungsional kebenaran di sana tidak terdekomposisi. Nah, jadi di sini agak kontradik ya. Pertama, jika kita menetapkan konsep invariance masuk ke dalam statement yang dibangun Mas Inu tadi, konsekuensinya pertama, generic distribution yang dimaksud dalam arbitrary object di sana truth fungsional pasti tidak terdekomposisi. Makanya ini yang disebut sebagai paradoks arbitrary object dalam Cat-Fine, yaitu paradoksnya kayak gini, paradoksnya kayak gini. Jadi proposisinya kayak gini, jika center of gravity pusat gravitasi dari segitiga itu ada poin yang ditarik ke bawah di antara dua sisi dari segitiga, maka kita bisa mengatakan bahwa proposisi ini niscaya pada semua segitiga bentuk apapun. Itu kan niscaya udah. Nah, jika kita mengandaikan sortal sebagai bentuk invariance, atau kita memasukkan asumsi invariance di sini, berarti truth fungsional kan juga invariance dan artian tetap. Nah, jika dia tetap, jika kita dihadapkan pada dua proposisi pertama bahwa proposisi pertama bahwa segitiga itu tumpul benar hanya jika
segitiga yang sudutnya runcing juga benar. Betul kan, di situ kan mengandaikan dua bentuk segitiga yang sama-sama benar. Itu bisa diperiksa pada acute dan obtuse triangle. Terus kan asumsinya kayak gini. Ini kan jika itu diterima sebagai sesuatu bentuk yang benar, maka jika diformulasikan dalam bentuk generik atribusi, kita bisa mengatakan bahwa proposisi pertama yaitu ekspresinya bahwa A memiliki ekspresi V jika untuk semua X itu X memiliki ekspresi V, seumpama kayak gitu. Jika ini kan bakal mengakibatkan kontradiksi kan, karena jika diformulasikan dalam bentuk disjunctive Renex, kita bahkan dihadapkan pada dua kondisi. Pertama, untuk semua X memiliki ekspresi A, atau X memiliki ekspresi O, seumpama A tadi itu yang segitiga tumpul, dan X memiliki ekspresi O itu ya segitiga S ya. O ini yang tumpul dan A itu yang runcing. Itu kan akan memiliki kontradiksi jika kita negasi. Kan jika dinegasikan dalam bentuk konjungsi itu. Negasinya kan A tidak memiliki ekspresi A dan A tidak memiliki ekspresi O. Dan itu harus diterima benar. Karena ini kan kontradiksi. Makanya konsep invariance bermasalah di sini karena gender attribution tidak mendekomposisi kebenaran fungsional. Sementara asumsi invariance hanya bisa diterima jika truth fungsional itu terdistribusi atau invariance di dalam suatu model. Nah, di situ kendala pertama. Mungkin bisa dijawab, Mas. Oke, silakan Mas Inu. Oke, pertanyaannya menarik ya soal generic distribution. Pertama, ketika kita kaitannya sama invariance itu selalu menjamin setiap nilai kebenaran kemungkinan ketika ke dalam setiap bentuk ekspresi tertentu tersebut gitu loh. Tapi justru aku melihatnya topicality ini bisa jadi atau shared information ini bisa jadi penjamin untuk bisa mempertahankan penalaran dalam objek-objek arbitrer sih. Terutama dengan misalnya penetapan nge-assigning setiap objek-objek yang mungkin nanti yang bisa diletakkan di dalam skop ekstensibilitas dari setiap cakupan kuantor dari kuantor universal itu sendiri. Beberapa solusi yang juga menarik itu juga diajukan sama Genzen, terutama kaitan keniscayaan penetapan dari struktur ekspresi yang diletakkan. Tapi saya nggak akan masuk lebih jauh. Salah satu yang diajukan juga sama solusi untuk instansiasi universal diletakkan ketika dalam satu natural generalization, anggaplah instantiation universal I gitu. Saya kita masukkan di dalam proposisi P dan Q. Dan ketika kita memasukkan keniscayaan itu, jelas kan dia melanggar ini universal generalization di dalam acuan tadi. Tapi berdasarkan setiap aju premis di dalam asumsi tersebut diletakkan tidak memungkinkan tidak membatasi setiap berdasarkan topikalitas yang diajukan. Kurasa ini bisa jadi batasannya. Tapi menarik, tapi aku nggak bisa memberikan jawaban yang lebih clear selain dengan menggunakan topicality untuk membatasi setiap generalisasi universal dalam pernyataan premis yang diajukan tadi. Beberapa proposal yang aku tahu itu juga diajukan sama si informational screening-nya dibahas sama si aku lupa nama penulisnya dari Australia ya, soal informational screening. Mungkin akan aku bahas di waktu lain bagaimana dia mencoba untuk membatasi skop
agak bagaimana dia bisa membatasi scope buat penetapan sortal tadi, yang bagaimana kriteria invariance ini yang memungkinkan setiap truth fungsional benar di dalam setiap generalisasi tadi untuk setiap instansiasi universal itu tadi tidak menjadi kontradiksi ya dengan konsep informational screening, tapi aku nggak bisa berangkat lebih jauh. Mungkin cuma itu sih jawabannya yang bisa aku berikan. Pertama, dengan pembatasan topikalitas. Yang kedua, informational screening. Oke. Ya, silakan Mas Fitriadi kalau ingin menanggapi lagi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya lagi, Mas Ino, topicality-nya di sini apakah sensitif itu atau dependensi? Kamu beda. Kalau dependensi itu bukannya ini ya, kalau truth condition ya. Kalau di sini jelas bukan truth condition, karena ini diletakkannya ke ini kok, intention kan, karena proposisi yang diajukan ini kan bentuknya intention. Oke. Jadi pembatasan scope si ininya diletakin di intention, ke konotasi kalimat di scope universalnya itu sendiri. Itu sih yang pembatasannya. Jadi bagaimana invariansi ini nggak membatasi kemungkinan kesalahan di pernyataan invariance, karena di informational screening itu kemungkinan kalimat yang terinstansiasi itu selalu dibatasi berdasarkan topikalitas. Nah, berdasarkan topikalitas itu karena setiap maknanya selalu bersifat konotatif yang dimungkinkan bagi instansiasi di scope kuantor universal tadi. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas Ino. Oke, silakan Mas Fitriadi jika ada yang Iya. Menarik sih soal ketika itu dihadapkan pada topicality ya. Karena pasti itu salah satu pembelaan Kitvan juga sih untuk mengakali kontradiksi tadi dengan memberikan topicality itu dalam artian yang dimaksud tadi itu yang soal dependensi. Nah, tapi kan ini tanggapan ya soal ketika kita dihadapkan pada kenapa sortal itu lagi-lagi bermasalah dan quantifier dan invariance jika itu disatukan dalam satu frame atau dalam satu model atau dalam satu frame seumpama structure Kripkean atau apapun itu atau dalam instansiasi universal, ketika kita kan di sana tuh ketika kita hanya bisa melakukan general universal itu hanya jika variabel yang diacu seumpama konsekuensi dari premis pertama itu variabel bebas kan, seumpama itu nggak bisa tetap dalam artian unik, karena dia jika tetap lagi-lagi persoalannya generik atribusi itu tuh nggak bisa dilakukan karena mendecompose truth fungsional, maka problem itu tetap bakalan lag di situ, nggak bakalan perlu mungkin upaya kreatif untuk menyelesaikan itu. Kayaknya itu technically agak tricky, nggak substansial. Tapi yang agak menarik dari persoalan ini karena jika kita melakukan universal generalisasi terus ditambah dengan universal instansiasi itu kan sangat kuat tuh. Tapi kan arbitrary object hanya bisa dilakukan dalam term topik tadi, topicality itu hanya bisa dilakukan khususnya dalam instansiasi itu bisa dilakukan dengan cara eksistensial instansiasi. Iya kan, tapi masalahnya eksistensial instansiasi itu hanya mungkin, bukan hanya mungkin sih. Maksudnya itu bisa dilakukan jika variabel yang dimaksud di sana itu kalau istilahnya Kitvan itu truth variable ya, karena dia di sana berperan sebagai variabel yang tetap. Variabel yang tetap dalam artian contohnya tadi itu karena keniscayaan dalam arbitrary object itu udah
karena nggak generic distribution, tapi itu bisa diakali dengan truth formulasi kan yang dia sebutkan Kitfind itu yang kayak contoh kasusnya itu bukan contoh kasus, hampir sama kayak Tarski mendefinisikan implikasi. Itu hampir sama karena kayaknya kalimatnya Kitfind itu kira-kira kayak gini. Kalimat ekspresi A itu hanya benar jika dan hanya jika kalimat untuk semua X itu memiliki ekspresi V itu juga benar. Nah, itu kan jika dibalik kita bisa menerima itu kan sebagai ekstensial instansiasi, karena jika A benar memiliki ekspresi V, kita bisa melakukan ekstensial instansiasi dengan mengatakan bahwa terdapat X yang memiliki ekspresi V. Kan udah oke, di situ udah sangat terang. Tapi kan itu sih tetap keberatannya tetap di situ titik kuat untuk mengatakan bahwa posisi Kitfind itu posisi Inu di situ kuat karena merujuk kepada Kitfind juga solusi atas keniscayaan dalam arbitrary object dan sortal. Kan sortal gue nggak tahu sih sortal di sini didefinisikan sebagai apa, apakah sebagai esensial yang sifatnya globality atau locality gitu kan. Itu masih nggak terang. Terus yang kedua yang kalau tetap diacu pada universal generalisasi itu mau dipaksakan dengan instansiasi universal itu kan tetap tidak kuat karena premisi yang sebelumnya mengikuti itu benar hanya jika sejauh X itu variabel bebas, sementara invariansi tidak mengakomodasi adanya penetapan variabel seperti ini. Itu sih. Oke, Mas Inu mungkin ada tanggapan? Masih ini ya, menarik, terutama kaitannya sama terutama aku mau menekankan poin soal ini ya, menekankan poin di pernyataan yang menyatakan bahwa bukan variabel bebas, tapi acuan di sini bukan variabel, di sini harus variabel bebas dan bukan variabel tertutup. Ya itu clear, dan Genzen sendiri juga secara menyatakan bahwa arbitrary object ini bukan memposit entitas baru di dalam satu kerangka yang tertutup dalam suatu kuantor. Terus itu yang pertama. Yang kedua yang kaitannya sama masalah yang instansiasi, ya kalau nggak salah yang kaitannya sama bagaimana kalau ini bukan sih instansiasi itu berlaku di eksistensial local truth, sorry kaitannya sama local truth sama global truth. Aku rasa ketika kita membatasi diskursusnya ke local truth sendiri, masalah ini tetap akan muncul, terutama kaitannya sama problemnya Russell di diagonalization, karena setiap local truth ini tetap dimungkinkan adanya layer suatu bentuk layer paradoks di dalam penetapan scope dari si truth itu sendiri. Jadi sekalipun kriteria invariansi kubatasi di local truth atau di global truth, aku rasa masalah yang muncul itu akan tetap sama. Karena tadi balik lagi si local truth akan tetap balik ke diagonalization, dan mungkin harus diperjelas kenapa misalnya acuan topikalitas itu sendiri nggak bisa dinyatakan sebagai solusi untuk menyelesaikan problem ketika penetapan invariansi sebagai penjaminan kebenaran di masing-masing kemungkinan instansiasi dari kalimat generalisasi universal tadi sih. Aku masih penasaran kenapa itu masih dianggap tidak cukup menyelesaikan problem ini, karena aku rasa dengan mengasumsikan bahwa setiap truth-nya ini sendiri diacu dalam scope local truth, itu yang pertama. Yang kedua dia intensional, dependen sama topikal yang jadikan skop acuan, sehingga bagaimana
setiap instansiasi yang dimungkinkan dari satu UN itu tidak menjadi kontradiksi. Tidak memungkinkan adanya kayak paradoks yang diajukan sama Kit Van tadi nggak akan muncul. Itu harus aku ingin wacana itu lebih diperjelas lagi sih. Iya, jika universal instantiation nggak mampu mengakomodasi kebaruan premis yang diturunkan, kalau mengacu pada koin posisinya nggak bisa diterima. Iya betul, karena koin kan pakai NF ya. Kalau untuk menyelesaikan ininya new foundation, salah satu solusi yang diajukan sama koin buat ngefondasi set teori yang salah satu aksiom yang ditambahkan ya dia ngambil bentuk ultrafinitis dan lain-lain buat penetapan, dan dia memang juga nolak suatu bentuk sortal kan, nolak predikat second order yang dia bisa dikuantifikasi, karena lagi-lagi dengan kita itu paradoksnya juga tetap akan muncul dengan meletakkannya ke second order, ini juga akan muncul. Beberapa mencoba untuk mengakomodasi mensumplementasi prinsip komprehensi sama basic law number 5-nya Frege seingat gue. Tapi bagaimana itu bisa dilemahkan sampai itu nggak memunculkan adanya inkonsistensi di dalam satu sistem formal. Iya. Jika invarian terima, penguraian fungsi kebenaran tidak dijamin dan itu lemah. Iya, aku sepakat. Aku sepakat sama kalimat yang kedua, tapi jika invarian diterima, penguraian fungsi kebenaran tidak dijamin. Aku ngerasa justru invarians yang mampu menjamin fungsi kebenaran. Iya, dia lemah karena memang invarian, asumsi acuan invarian itu memungkinkan banyak instansi itu yang setidaknya isomorfik itu mampu setiap partisi atas setiap struktur yang itu bisa dipertahankan. Tapi aku merasa dia justru invariansi itu mampu yang menjamin fungsi kebenaran. Dia lemah, tapi memang karena pada akhirnya banyak. Sehingga makanya ada berbagai macam varian dari ini, ada berbagai macam bentuk invariansi. Salah satunya kayak dengan mensumplementasikannya dengan Galois koneksi Galois itu yang diajuin sama si siapa namanya orang Denis Bonnet, atau misalnya sama McGee. Ada beberapa kriteria untuk mensumplementasikan kriteria invariansi di dalam isomorfisme di sini. Bagaimana fungsi kebenaran justru itu mampu menjamin penguraian setiap partisi yang dimungkinkan di dalam setiap fungsi kebenaran, tapi dia nggak terlalu loose, nggak terlalu weak sebagaimana acuan invariansi di sini. Karena perlu diperjelas juga ya acuan invariansi kita gunakan itu invariansi yang semacam apa. Karena beberapa filsuf justru mensumplementasikannya berdasarkan kriteria tambahan. Dan aku rasa yang diajuin sama Buni aja. Oke. Mas Fitriadi, apakah masih ada tanggapan? Oke. Oke, sekarang kita ke pertanyaannya dari Mas Syarif ya, Mas. Mas Syarif bertanya nih, kalau manusia punah, matematika masih ada nggak menurut Mas Inu? Jadi intinya, apakah ada dependensi manusia dan matematika? Gimana, Mas? Menarik. Itu kayak pertanyaannya siapa namanya, zaman-zaman Mas Diar masih baca ini Measu. Mungkin nggak suatu hal itu tetap bermakna walaupun misalnya kemungkinan kita terhadap makna itu justru nggak ada gitu. Itu kan yang pertanyaan bagaimana kita bisa tahu matematika ada walaupun misalnya manusia nggak ada kan. Pertanyaan yang sama dengan kita menanyakan bahwa bagaimana suatu hal itu bermakna ketika akses kita terhadap suatu makna itu nggak ada. Justru aku rasa jawaban yang menarik itu diajukan sama ini sih di perdebatan realisme anti realisme itu, yang Searle nyoba ngekritik. Jadi satu representasi itu mandiri dari yang suatu hal yang direpresentasikan, dan kalau kita menggunakan acuan hal itu
apakah matematika tetap ada di luar dari ini? Ya aku rasa dia tetap mandiri dari acuan ini, dari apa namanya, dari manusia ketika kita memungkinkan yang sebagai memungkinkan kita untuk mengakses itu tetap misalnya nggak ada gitu. Mungkin cuma itu sih jawaban yang bisa aku berikan. Kritiknya paling kaitannya sama hubungan, karena untuk mengatakan kita tahu suatu hal itu selalu butuhkan korelat yang mengetahui yang ketika ya gitu lah. Oke, terima kasih Mas Ainu. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin Menambahkan. tahu klarifikasi? Silahkan. Gimana Bung? Gimana Bung? Anaf gimana? Anaf? Halo. Halo. Enggak, jadi tadi menarik sebenarnya pertanyaannya Mas Arif itu ya. Jadi maksudnya kalau semisal manusia mati, matematika masih ada apa enggak? Tapi pertanyaannya coba di-twist sedikit. Manusianya mati, tapi ada alien nih, ada alien di mana dia juga meneliti tentang realitas misal. Apakah struktur matematika ya mathematical structure yang didapatkan oleh alien itu bakal identik dengan struktur matematika yang ada di manusia sekarang? Kalau menurut Ino. Menarik ya kalau pertanyaannya seberapa identik ya, apa namanya, karena selama ini kalau kita ngajuinnya ke ini oh ya sorry aku nge-framing perdebatannya dulu ya. Ini kan kayak problem other mind, bagaimana kita bisa memungkinkan mengetahui pikiran orang lain, informasi orang lain, bagaimana mungkin kita memungkinkan adanya basis kepercayaan dan lain-lain. Oke, terus kalau kita misalnya ini jangankan alien, kalau misalnya sama sesama manusia aja gitu, apa sih yang menjadi acuan bahwa misalnya pengetahuan yang kita miliki soal suatu hal tertentu, kayak misalnya matematika, misalnya mathematical knowledge, pengetahuan kita soal sains itu sama dengan yang dimiliki sama orang lain, pasti aku akan menjatuhkannya sebagai ini sih ke relasi properti fungsi yang memungkinkan gitu, ke apa namanya sebutannya di dunia yang mungkin. Mungkin ya coba yang aku bisa berikan cuma itu sih, kayak apakah mungkin ada relasi aksesibilitas antara aku terhadap orang itu, terus kira-kira bagaimana relasi aksesibilitas antara ini, apakah misalnya di Euklidean, terus ya refleksif, antisimetri, dan transitif. Itu sih yang nanti yang bisa menjadi acuan relasi semacam itu, yang bisa menjadi acuan seberapa kita bisa mengetahui informasi yang sama atau yang enggak. Tapi kalau misalnya kita pakai jawabannya Frege kan soalnya platonik ya secara epistemologis. Apakah karena dia platonik, dia membayangkan pengetahuan matematis itu sebagai dunia ketiga, sehingga itu yang bisa menjamin keniscayaan kebenaran matematika, dan bagaimana orang lain juga bisa memungkinkan memiliki pengetahuan yang sama. Kalau kita balikin lagi ke kasus contohnya Frege tuh, jangankan ngomong yang benar matematika ya, dia pakai contoh sederhana, sakit aja, kayak kakimu terinjak terus kamu merasa sakit gitu, terus kamu ngasih tahu orang itu kalau kakimu kesakitan, bagaimana caranya kamu bisa menjamin pikiran yang rasa sakit yang kamu rasain sama yang kamu bilangin ke orang lain, yang orang lain itu pahami itu sama atau enggak. Itu kan juga salah satu itu hal yang kaitannya sama representasional. Kalau diacuannya sama alien tadi kan, kita juga belum tentu punya akses langsung, tapi tetap memungkinkan adanya fungsi formal struktural yang memungkinkan membandingkan kesamaan di antara kedua tadi entitas tadi, bagaimana dia bisa memiliki informasi yang sama. Gitu, Naf. Thank you. Oke, mungkin ada tanggapan dari Bung Syarif atau Bung Ana? Oh, tidak ada Bung Ana. Kalau Bung Syarif mungkin? Bung Syarif masih ada di bawah. Oke, cukup. Oke, masih ada 10 menit sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung open mic atau chat. Tadi kembali lagi ke saya masuk sedikit ya. Tadi kembali lagi ke perdebatan Mas Inu sama Mas Fitriadi. Mas, sebenarnya menurut saya Kid Fine di sini punya masalah spesifik sebenarnya dengan pengajuan dia terhadap topikalitas itu. Dan dependensi di sini kan selalu dipahami bentuknya hierarkial.
ada yang nyuruh istilahnya di atas dependensi. Sedangkan kalau sensitivity kan itu lebih horizontal, lebih reciprocal hubungannya. Nah, si Kitfind sendiri ini malah terlalu kuat mendefinisikan terlalu kuat membuat dependensinya yang malah menurut saya sangat bermasalah saat salah satu dari dependensi tersebut, entah itu antecedent ataupun konsekuen, itu tidak punya akses terhadap semacam sharing properti dari mereka yang atau properti kausal ya, sebutnya cause property ya, yang menjadikan mereka terhubung. Itu menghilangkan semua grounding yang selalu dibela oleh Kitfind, bahkan yang harusnya tidak seperti itu. Ya tapi itu perdebatan yang lain. Teman-teman mungkin ada lagi, tadi di chat ada dari Mas Anak ya, Kitfind orang New York ya begitu teman-teman. Kitfind itu fundamental itu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun menyanggah klarifikasi? Bung Fitriadi mungkin masih ada yang ingin ditanggapi? Atau yang lain mungkin? Mas Gema mungkin ada beberapa keberatannya terhadap struktur yang diajukan oleh Mas Ainu. Silahkan yang lain. Oke, mungkin kita masuk ke itu ke closing statement mungkin ya, jika tidak ada yang bertanya. Nanti setelah ini soalnya Mas Anak dan Mas Banin sebagai moderator, tapi Mas Banin mungkin belum datang, kita istirahat dulu. Mungkin setelah ini soalnya Mas Anak ini cukup melelahkan, nanti diskusinya penuh dengan rumus-rumus. Jadi mungkin kita ke closing statementnya Mas Inu saja ya. Hierarki soal dermatosnya property transition dan konversi. Tapi satu arah Mas. Jadi pas satu arah Bung Fitriadi. Jadi sulit kalau tidak bisa disebut hierarki. Kalau misalnya dia bisa dua arah mungkin itu bukan hierarki. Ya, make sense, order. Ini konversinya di bagian mana ya? Udah ntar aja kita bahas ini di luar. Masih mau ngomongin ini tuh apa sensitivitas nggak sih? Ngomongin sensitivitas sama dependensi kan, diferensiasi antara sensitivitas sama dependensi. Masalah topikalitas dan iya kan, dependensi sama soalnya kan dari definisimu dependensi itu kaitannya sama hierarkis, yang terus kalau misalnya sensitivity itu lebih sifatnya horizontal kan. Terus kalau misalnya horizontal maka dia harus memungkinkan adanya dua arah. Terus kalau misalnya dari bawah, dari apa namanya tadi, dependensi kaitannya hierarkis, berarti harus dia mempropertinya transitif, dalam arti nggak bisa disebut sebagai hierarki. Sebenarnya buat ngebedain ini kan, vertikal dan horizontal, acuan dari penetapan ini. Soalnya aku mendefinisikan topik sensitivity itu kan di skopnya intensi. Kalau dependensi itu lebih kayak truth conditional nggak sih? Kalau aku mendefinisikan dependensi itu sebagai truth conditional. Gimana, Sos? Ya benar, masih dependensi itu lebih ke arah truth conditional. Tapi mungkin kita membicarakan ini di luar karena sudah di luar pembahasan.
pembahasannya. Iya. Mungkin Iya. jadi nanti. Iya. Sebenarnya ini apa namanya kelanjutan dari apa namanya model ngobrol-ngobrol di warung kopi, terus tiba-tiba dibikin paper sama bikin presentasi ya, ngomongin apa namanya kelanjutan dari sebelumnya yang Anaf ngomongin apa itu struktur, terus kita lanjut ngomongin order, terus tertarik dengan berbagai macam pendekatan buat ngomongin masalah order. Awal-awal motivasinya gitu sih ya, kadang-kadang nggak ada alasan-alasan filosofis tertentu sebenarnya dari mulai nulis dan diskusi semacam ini. Ya sebenarnya semua ini cuma obrolan-obrolan di warung kopi yang kebetulan aja dipresentasiin gitu. Terima kasih. Gimana? Closing statement sekalian. Oh ya, closing statement. Itu nggak boleh jadi closing statement ya? Boleh, tapi apa ya? Di luar dari logika ya diskursus metafisika kuantitas ini ya salah satu apa ya hal yang cukup apa saya punya jarang kesempatan untuk bisa mulai saya dalemin. Apa namanya, mungkin bisa kita lihat analognya dalam perdebatan teori model dengan teori proof, dan proyek representationalism ini cukup menarik dalam menangkap gagasan-gagasan terhadap apa yang dimaksud kuantitas, walaupun beberapa acuan-acuan penelitian yang dia gunakan tertutup di dalam kayak misalnya fisika, dan aku tertarik bagaimana misalnya ini diperluas di diskursus lain, melihat bagaimana gagasan pengukuran dilihat di dalam sains-sains lain. Di sini kan lebih ke psikologis sama ya psikologis dan fisikal, tapi bagaimana acuan-acuan di dalam pendekatan-pendekatan yang berbeda. Dan ini bisa jadi proyek penelitian lanjutan. Mungkin itu. Terus apa lagi ya? Terutama kaitannya ya ini persimpangan antara filsafat matematika, metafisika ilmu, filsafat psikologi dan logika. Ya semoga kedepannya diskursus-diskursus dan wacana-wacana ini bisa mendapat lebih banyak exposure, karena ya cukup jarang juga ya diwacanakan di Indonesia. Lebih gitu aja sih. Terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Mungkin lain kali kita bisa lebih banyak ngobrol-ngobrol mengenai diskursus ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aino. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke diskusi oleh Mas Hanaf tentang masalah dari logika klasik. Tapi sebelum itu mungkin ada baiknya, karena Mas Hanaf nanti agak ribet, kita istirahat sebentar. Dua lagu Clair de Lune mungkin cukup